Singke ala diuleh, sayu ala disambang, tiup dijual tak sampai jual. Usah balamu adik pandangi, kalimpanan mato jadinya. Kata akuntansi berasal dari bahasa Perancis yaitu compter yang memiliki arti untuk berhitung. Sedangkan dari bahasa Inggris berasal dari kata account yang berarti menghitung. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mengenai pengertian akuntansi sebagai berikut ini. Menurut Subhar Lumbantoruan, akuntansi ialah piranti bisnis yang berisi tentang data atau informasi dan hanya dipahami dengan mekanisme tertentu yang telah disepakati dan dimengerti para penggunanya. 2. Menurut M. Gede, akuntansi adalah suatu ilmu terapan dan seni pencatatan menurut aturan dan sistem yang berlaku, yang dilakukan secara terus-menerus. Akuntansi merupakan proses pengolahan dan analisis catatan yang disusun dengan menjadi sebuah laporan keuangan dan kinerja pada suatu lembaga ataupun perusahaan. Menurut Charles Thomas Humcorn dan Walter T. Harrison, akuntansi merupakan suatu sistem atau alat informasi yang digunakan sebagai pengukur aktivitas bisnis, pengolahan data menjadi laporan, dan sebagai alat untuk mencapaikan hasil untuk para pengambil keputusan pada suatu lembaga ataupun perusahaan. Menurut Littleton, akuntansi adalah suatu penghitungan komparasi atau perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya pencapaian hasil yang merupakan sebuah prestasi atas usaha yang telah dilakukan. Menurut Mulyadi, akuntansi ialah alat pencatatan dan penyajian data menjadi laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan mengatur pengelolaan sebuah perusahaan ataupun lembaga. Menurut Sumarso S.R., akuntansi adalah sebuah proses untuk mengukur, mengidentifikasi, dan mengumpulkan data-data untuk dijadikan laporan informasi ekonomi yang akan ditindaklanjuti untuk memberikan penilaian dan sebagai dasar pengambilan keputusan pihak terkait yang membutuhkan data atau informasi tersebut. Menurut Arnold, akuntansi dipandang sebagai suatu sistem atau alat penyedia data ataupun informasi berupa data keuangan untuk pihak-pihak pembuat keputusan dan yang mengendalikannya. 8. Menurut Accounting Principles Board atau APB Statement, akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan data kuantitatif berupa ukuran uang yang diberlakukan oleh suatu badan ekonomi ataupun perusahaan yang bertujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mencatat, mengukur suatu data ataupun informasi yang digunakan sebagai laporan transaksi keuangan suatu lembaga ataupun perusahaan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Menurut Ismail, akuntansi ialah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengumpulan data yang hasilnya digunakan sebagai laporan aktivitas keuangan suatu lembaga ataupun perusahaan. Menurut Sofyan Harahap, akuntansi diartikan sebagai suatu proses pengidentifikasian alat ukur dan alat untuk menyampaikan data ekonomi atau keuangan sebagai bahan pertimbangan dan alternatif untuk mengambil keputusan yang digunakan oleh para pelaku ekonomi.
Dari pendapat para ahli yang sudah saya jabarkan di atas, pengertian akuntansi secara umum dan singkat adalah sebuah alat ukur yang memberikan sejumlah informasi atau data keuangan perusahaan atau lembaga yang berguna untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut LKBB. Bank dan LKBB berperan vital bagi aktivitas perekonomian di Indonesia. Pasalnya, peran strategis kedua lembaga keuangan itu yakni mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Kehadiran LKBB legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 MK 6/1972. Adapun definisi LKBB dalam peraturan tersebut mencakup seluruh lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan secara langsung maupun tidak langsung, yang menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat-surat berharga, dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. LKBB berkembang sejak tahun 1972 dan bertujuan mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal. Berikut ini adalah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia saat ini. 1. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga dengan instrumen utama meliputi saham dan obligasi. Keunggulan pasar modal antara lain menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Sementara bagi investor, pasar modal merupakan media penyaluran sumber dana secara maksimal. Pasar uang. 2. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat mendapatkan dana dari investasi dana. Pasar uang biasa disebut juga pasar kredit jangka pendek. Itu karena permintaan dan penawaran dana atau surat berharga memiliki jangka waktu kurang dari setahun hingga setahun. 3. Koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari masyarakat serta meminjamkan kembali kepada anggota dan masyarakat. 4. Penggadaian. Anda mungkin baru menyadari bahwa penggadaian yang cabangnya mudah ditemui di setiap kelurahan itu termasuk lembaga keuangan non-bank. Penggadaian menjadi idaman masyarakat karena memiliki aneka produk seperti kredit cepat aman atau biasa disingkat KCA. Produk utama penggadaian itu menjadi solusi terpercaya untuk memperoleh pinjaman dengan cepat, aman, dan mudah. Bahkan saat ini pun ada layanan tabungan emas di Penggadaian. Masyarakat bisa mendapatkan emas dengan cara menabung. 5. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang melindungi nasabah yang bergabung dari beragam resiko tergantung jenis asuransi. Jika Anda punya asuransi kesehatan, maka perusahaan asuransi bakal membayar biaya-biaya pengobatan Anda selama di rumah sakit sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. 6. Dana pensiun. Perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana pensiun dari perusahaan pemberi kerja disebut perusahaan dana pensiun. Ada dua jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yakni dana pensiun pemberi kerja DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Dana pensiun bermanfaat memberi 1992, yakni dana pensiun
beri kerja, DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan, DPLK. Dana pensiun bermanfaat memberi jaminan pendapatan bulanan bagi karyawan dan keluarganya seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Perusahaan modal ventura. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Salah satu kelebihan perusahaan modal ventura yaitu menjadi sumber dana bagi perusahaan baru. 8. Perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing menyediakan pembiayaan bersistem kontrak sewa dan dikombinasikan dengan pembelian secara cicilan kepada individu dan perusahaan. 9. Perusahaan anjak piutang. Bentuk perusahaan anjak piutang yakni mengambil alih pembayaran kredit bermasalah sebuah perusahaan. Itulah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi serta jumlah kebutuhan barang dan jasa, peran bank dan lembaga keuangan non-bank sangat diperlukan oleh masyarakat modern saat ini. Masyarakat dan dunia industri atau usaha membutuhkan kedua lembaga keuangan itu untuk mendukung dan memperlancar aktivitas mereka, terutama bagi pemilik bisnis. Untuk para pemilik bisnis, bank dan lembaga keuangan lainnya adalah mitra mereka dalam pengoperasian bisnis, terutama untuk proses yang berhubungan dengan keuangan seperti pernyataan modal atau pinjam dana untuk pengembangan bisnis. Hal yang perlu Anda perhatikan saat bekerja sama dan berhubungan dengan lembaga keuangan adalah Anda harus memiliki laporan keuangan yang baik dan terperinci. Dengan laporan keuangan yang terperinci, lembaga keuangan bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis Anda secara menyeluruh. Terima kasih. Sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, maka sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Sumber dana diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Dana yang berasal dari pihak pertama. Dana terdiri dari A. Setoran dari pemegang saham, B. Cadangan-cadangan bank, C. Laba bank yang belum dibagi. 2. Dana yang bersumber dari pihak lainnya atau pihak kedua, terdiri dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, C. Pinjaman dari bank luar negeri, D. Surat berharga pasar uang atau SBPU. 3. Dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga, terdiri dari A. Simpanan giro atau demand deposit, B. Simpanan tabungan atau saving deposit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan si penampung, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau lainnya. C. Simpanan deposito atau time deposit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Saya akan mempresentasikan tentang sektor perasuransian. Pengertian asuransi. Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Jenis usaha perasuransian.
Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Jenis usaha perasuransian terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, dan asuransi kerugian. Asuransi umum yaitu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Contohnya asuransi umum, asuransi harta benda, asuransi rekayasa, asuransi kendaraan bermotor, asuransi marine risk and marine liability, dan asuransi tanggung gugat. Selanjutnya asuransi jiwa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis karena pihak lainnya berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Contoh asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, kontak anuitas, dan asuransi kesehatan. Selanjutnya reasuransi, yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya. Contoh perusahaan reasuransi di Indonesia yaitu PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Asuransi Indonesia Utama atau Persero. Yang terakhir, asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi kerugian yaitu asuransi kerugian untuk harta benda, asuransi kerugian rekayasa, asuransi kerugian kendaraan bermotor, dan asuransi kendaraan aneka. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reasuransi Internasional Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Asuransi Indonesia Utama atau Persero. Yang terakhir, asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi kerugian yaitu asuransi kerugian untuk harta benda, asuransi kerugian rekayasa, asuransi kerugian kendaraan bermotor, dan asuransi kendaraan aneka. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang materi etika profesi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini penjelasannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,
A. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. C. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 2. Wewenang OJK. A. Wewenang OJK dalam pengaturan lembaga keuangan. 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. 2. Menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2011. 3. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 5. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 6. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 8. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 9. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. 10. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. B. Wewenang OJK dalam pengawasan lembaga keuangan. 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter. 6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 7. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Dewan Komisioner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotaan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, seorang ketua dewan audit merangkap anggota,
seorang ketua yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Eselon 1 Kementerian Keuangan. 4. Prinsip tata kelola OJK. OJK dibentuk dengan dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar. Good corporate governance yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu A. Keterbukaan informasi transparency. B. Akuntabilitas accountability. C. Pertanggungjawaban responsibility. D. Kemandirian independensi. E. Keselarasan atau kewajaran fairness. 5. Asas OJK. OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas sebagai berikut. A. Asas independensi. B. Asas kepastian hukum. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas profesionalitas. F. Asas integritas. G. Asas akuntabilitas. Berikut penjelasan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dari kelompok 3, 10 AKL 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.